Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala nabiyil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur atas kenikmatan yang Allah berikan pada kita. Salawat dan salam kita khaturkan pada kekasih kita, suri tauladan kita, bapak pendidikan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga dan sahabatnya, dan semoga kita semua kaum muslimin dan muslimat mendapatkan syafaat dan keberkahan dari setiap pekerjaan sunnah yang kita kerjakan setiap hari. Pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, hari ini insya Allah kita coba bicara terkait dengan hal yang sangat penting dalam kehidupan kita, yakni soal pendidikan. Melalui channel ini yang kita beri nama Oase Pendidikan, kita akan coba berbagi banyak hal seputar pendidikan kita yang kita alami setiap harinya. Dalam kacamata ini, pendidikan yang akan kita obrolkan dalam tiga sudut pandang pendidikan yang selama ini kita sering kita lupakan. Bahkan beberapa kali diperdebatkan terkait dengan isu-isu pendidikan ini, sering kita tinggalkan tiga poros pendidikan ini. Nah, kita akan bicara pendidikan yang di rumah, kemudian kita akan bicara pendidikan di sekolah atau yang sering disebutkan dalam undang-undang dengan satuan pendidikan. Kita juga akan bicara pendidikan yang ada di lingkungan sekitar kita. Maka hari ini kita akan bicara terkait dengan pendidikan umum itu, yakni yang saya beri tema pendidikan adalah pilar peradaban bangsa. Tema-tema ini sering dibahas oleh beberapa ahli pendidikan. Sebut saja Dr. Adian Husaini sempat mengulang-ulang tema ini dalam beberapa pertemuan yang sering beliau, baik itu di online maupun di offline. Sebut saja beberapa teman-teman yang lain juga sering membahas terkait dengan ini. Di 2019 di pertengahan ini juga dibahas oleh DPR ketika mengesahkan undang-undang tentang guru. Mereka bahas terkait dengan pendidikan sebagai pilar peradaban. Maka hari ini kita coba bincang-bincang terkait dengan hal itu. Seberapa penting sih pendidikan dalam kehidupan kita? Seberapa tinggi urgensitas itu? Begitu yang harus kita sampai sama-sama, kita harus cari tahu, kita harus bahas, kita harus berbagi. Dan boleh jadi pemirsa sekalian juga punya ide tentang itu, bisa nanti kita berbagi pengalaman, di share dan di komen dan yang lain sebagainya. Pertama, pendidikan dinyatakan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Orang itu kalau mau ingin baik negaranya, orang itu kalau ingin baik satu lingkungan atau daerahnya, maka dia senantiasa memperhatikan arah dari pendidikannya. Saya kira Indonesia adalah salah satu negara yang fokus perhatian pada pendidikan begitu luar biasa. Dengan muncul, sebutkan saja beberapa landasan dari konstitusi kita, landasan yuridis kita terkait dengan pendidikan begitu sangat luar biasa. Bahkan disebutkan di dalam butiran lagu Indonesia Raya disebutkan, bangunlah jiwanya, bangunlah raga. Ini juga adalah nuansa pendidikan, bahwa pendidikan Indonesia berporos kepada hal itu. Jiwa dan raga masyarakat Indonesia harus dibangkit secara bersamaan, diolah dalam program-program pendidikan. Karena bangsa kita tahu bahwa betapa penting pendidikan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, yang harus kita perhatikan bersama adalah bagaimana caranya rasa mindset kita ini kita rubah supaya fokus kita terhadap pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan ini kita tingkatkan bersama. Sebab sekali lagi bahwa pendidikan menjadi pilar peradaban kita, orang maju dan tidak tergantung pendidikan. Bahkan Al-Quran menyindir itu, pemirsa sekalian. Al-Quran dalam sebuah surah disebutkan bahwa Allah akan tinggikan derajat seseorang itu dengan iman dan dengan ilmu. Sementara pendidikan mengcover kedua hal ini. Pendidikan membicarakan kedua hal ini. Pendidikan mencoba untuk mensterilkan kedua hal ini dalam kehidupan keseharian kita. Dalam pendidikan orang bicara ilmu. Dalam pendidikan pula orang akan berbicara terkait dengan peningkatan keimanan dan seterusnya. Itu sebabnya orang akan tinggi derajatnya. Dalam ayat ini disebutkan bahwa orang akan tinggi derajat jika kedua ini kemudian baik. Maka pendidikan seharusnya dipandang sebagai hal yang sangat-sangat penting sebagaimana yang ayat ini maksudkan. Pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pendidikan adalah pilar peradaban kita.
maju dan tidaknya kita tergantung dengan pendidikan kita. Maju dan tidaknya suatu kaum tergantung dengan sejauh mana baiknya pendidikannya. Kita coba belajar sejarah ya dalam kacamata pengembangan pendidikan kita. Maka sejarah ini memberitahukan kepada kita akan pentingnya pendidikan dalam kehidupan kita. Kalau di awal-awal kita tahu betapa jahiliyahnya bangsa Arab, dengan hadirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membawa sebuah peradaban besar, membawa ilmu, membawa dengan melalui jalur pendidikan ini. Begitu juga dengan bangsa-bangsa yang lainnya. Eropa itu maju karena pendidikannya. Jepang itu maju karena pendidikannya. Bahkan kita tahu bahwa sejarah Jepang itu ketika luluh lantah, hancur berantakan. Maka pimpinannya nanya, ada berapa guru? Maka dia saat itu ingin berbicara prospek pendidikan ke depan. Karena dia tahu betul bahwa pendidikan merupakan pilar peradaban Jepang saat itu. Oleh sebab itu, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berpikir kembali, meluruskan, merubah mindset kita dari pendidikan yang hanya kita sekedar duduk belajar dan mencari ijazah. Kita sekarang berpikir bahwa pendidikan lebih luas daripada itu. Dengan berpendidikan kita akan maju. Dengan berpendidikan, bangsa ini akan jadi bangsa besar. Dengan berpendidikan, daerah kita menjadi sebuah daerah yang besar. Lingkup kecil dengan berpendidikan, desa kita atau lingkungan kita akan menjadi lebih baik ke depannya. Maka sekali lagi pendidikan menjadi pilar peradaban. Pendidikan menjadi sesuatu yang penting dalam kehidupan kita. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita di akhir ini kita sama-sama untuk coba mengulang kembali bahwa seharusnya pendidikan ini kita jadikan sebagai hal yang sangat-sangat penting buat kehidupan kita. Pendidikan ini kita jadikan sebagai hal yang penting buat kita, baik buat diri pribadi kita dan anak keturunan kita dan generasi Indonesia pada umumnya. Di akhir ini, pemirsa yang dirahmati Allah, kita kembali mengingatkan kepada teman-teman sekalian agar kemudian rumah, kemudian sekolah, lingkungan kita ciptakan sebagaimana layaknya pendidikan, sebagaimana layaknya suasana-suasana yang dibangun adalah suasana pendidikan yang akan mengantarkan pada sebuah peradaban. Kita perbaiki pendidikan kita di rumah, kita perbaiki pendidikan kita di sekolah, kita perbaiki lingkungan kita agar kemudian kita mampu melahirkan generasi-generasi terbaik sebagaimana yang diinginkan oleh agama, bangsa dan negara. Terakhir, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ingin maju sebuah bangsa, maka perbaiki poros pendidikannya. Itu saja yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita sekalian. Jika kemudian ada pertanyaan dan yang lain sebagainya, silakan ditulis saja di kolom komentar. Semoga Allah mudahkan segala pekerjaan kita. Semoga Allah bangkitkan gairah kita dalam berpendidikan. Saya tutup dengan mengutip sebuah perkataan mantan Menteri Pendidikan era Jokowi Jilid 1. Anies Baswedan mengatakan bahwa secara konstitusional pendidikan adalah tugas pemerintah, namun secara moral pendidikan adalah tugas kita bersama. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and share di M Thorik Kasubah. Like, subscribe, dan share channel YouTube Muhammad Thorik Kasubah Official. Channel YouTube guru kita M Thorik Kasubah Official. Semoga berkah dan bermanfaat.